Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrunada Dwi Saputri, kelas KPIA 2018. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Lobi dan Negosiasi yang bertemakan perusahaan dengan mahasiswa terkait urusan mengajak kerjasama sebagai sponsorship. Sponsorship itu sendiri yaitu suatu bentuk kegiatan yang berbasis kesepakatan dari pihak pengiklan dan juga pihak yang ingin memasang suatu iklan. Pada umumnya, kesepakatan ini berbentuk pembayaran sejumlah dana yang sudah disetujui oleh pihak pengiklan. Sebagai gantinya, pihak pengiklan harus bisa mempromosikan produk yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan ke masyarakat luas. Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandangan positif terhadap topik lobi. Dengan demikian, diharapkan memberikan hasil sesuai yang maksimal. Tujuan dari melobi di kalangan bisnis berguna untuk memastikan kelancaran usaha dan mengupayakan tindakan saling menguntungkan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari berbagai mitra bisnis. Sebagai pelobi, ada strategi yang harus dilakukan agar sponsor yang kita ajukan kepada perusahaan atau organisasi bisa tercapai. Yang pertama, ada melobi secara tidak langsung. Dengan melobi secara tidak langsung, kita menggunakan perantara orang ketiga di mana sudah dipercaya atau sudah dekat dan mempunyai akses kepada orang yang akan kita lobi. Diusahakan orang yang kita pilih ini memiliki niat baik dan tetap menjaga kerahasiaan usaha yang akan dijalankan. Hal ini membutuhkan waktu, mengingat pihak yang akan membantu kita terkadang memiliki kesibukan tersendiri. Yang kedua, ada secara langsung. Melobi secara langsung bisa bertatap muka dan komunikasi tanpa ada perantara. Dalam melobi membutuhkan hubungan yang sudah terjalin lama, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Namun, apabila belum pernah kenal dan baru pertama kali bertemu, kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu dan diiringi dengan kemampuan bicara yang baik dalam melobi. Yang ketiga itu ada melobi secara terbuka. Untuk jenis melobi secara terbuka seperti ini, bukan kita yang melakukan penawaran untuk berbisnis, melainkan kita ditawarkan secara terbuka untuk bisnis yang akan dikerjakan bersama tanpa adanya rasa takut untuk diketahui oleh orang lain. Penawaran seperti ini sebaiknya dipelajari lebih teliti agar tidak salah langkah dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan dikhawatirkan apabila orang tersebut tidak memiliki niat yang baik, aset yang kita miliki berbalik yang digunakan sebagai modal kerja perusahaan mereka. Yang keempat ada secara tertutup. Cara melobi dengan secara tertutup bisa dibilang sangat rahasia, karena hanya kita dan pihak yang akan dilobi saja mengetahui perbincangan dan rencana yang akan dilaksanakan. Perlu mengenal lebih dalam mengenai karakteristik orang-orang yang akan kita lobi, agar tidak merugikan kita seperti adanya pembocoran mengenai perbincangan yang sudah terjadi. Ketentuan dan syarat melobi agar dapat berjalan lancar, agar niat untuk melobi seseorang atau lembaga tertentu berhasil dengan baik atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan penolakan yang mungkin keras atau malah antisipasi. Berikut petunjuk-petunjuk yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kenali target. Perlu mengenal dan memahami karakter target dan orang yang akan dilobi dengan baik, meliputi sifat, sikap, pandangan, dan perilakunya. Sehingga kita bisa menentukan teknik komunikasi yang akan digunakan agar komunikasi terasa nyaman dan tidak ada kesalahan yang menyinggung perasaan satu sama lain. Yang kedua ada penampilan yang baik. Kesan pertama kali bertemu terlihat dari cara penampilan seseorang, sehingga pelobi diharapkan berpenampilan wangi, rapi,
dan menarik. Selain itu, harus dilengkapi dengan kemampuan presentasi yang baik pada saat mengutarakan usaha yang akan dikerjakan, intelektual atau wawasan, dan pembawaan yang tenang dan mampu mencairkan suasana. Selanjutnya ada kuasai situasi dan kondisi. Penyampaian pesan sebaiknya disesuaikan tempat situasinya, seperti di rumah, di kafe, di kantor, dan tempat yang untuk bertemu. Apabila tiba-tiba ketika Anda sedang bernegosiasi, maka sebaiknya Anda menghentikan pembicaraan agar apa yang diperbincangkan tetap bersifat privasi. Kemudian ada cara penyampaian. Apabila pihak yang didekati adalah pribadi, orang yang memiliki nama atau tergolong orang penting, maka cara yang dilakukan bersifat persuasif, dan jika merupakan kelompok maka pesan harus bersifat argumentatif. Pelobi harus menyampaikan alasan dan pertimbangan yang logis dan rasional yang bisa membuat mereka jelas, mengerti dan memahami sehingga bisa diterima dan mendapat dukungan. Kemudian ada mengemas pesan. Umumnya pesan yang dikemas secara menarik, rapi, terstruktur sehingga mudah dipahami akan lebih membuat orang, terutama pihak yang akan kita lobby, akan lebih cepat menangkap makna yang kita sampaikan. Pengemasan bisa dalam bentuk catatan singkat atau proposal yang tidak bertele-tele. Jangan takut gagal. Menurut pepatah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Memang benar, apabila kita terus mencobanya kembali, karena semakin diulang, kita akan tahu di mana letak kesalahan dan kekurangan. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan langsung berhasil tanpa waktu singkat, tanpa adanya rintangan yang harus dihadapi. Ketika dalam usaha melobi, kita ternyata gagal atau tidak bisa menarik orang untuk memberikan modal atau menjadi partner, maka kita harus merubah teknik, tutur kata, atau pembawaan kita. Kita selalu buat kesan pertama yang meningkatkan bekas diingat baik dan menyenangkan, agar apabila ternyata mengalami kegagalan dalam melobi dan ingin mencobanya lagi, orang tersebut akan menerima secara terbuka. Selalu memiliki sikap optimis, tekun, sabar, gigih, mau belajar, dan kesalahan serta kekurangan yang fleksibel. Ada manfaat tersendiri bagi perusahaan yang mensponsor. Yang pertama, meningkatkan brand awareness perusahaan dengan melaksanakan aktivitas sponsorship. Tentunya sebuah perusahaan dapat meningkatkan brand awareness atau kesadaran akan produk dari perusahaan tersebut. Apalagi kalau event atau acara yang disponsori memiliki target pengunjung sesuai dengan target dari perusahaan. Yang kedua, yaitu manfaat untuk perusahaan itu sendiri bisa meningkatkan exposure dari perusahaan atau brand. Dalam menjalankan suatu acara atau event, tentunya penyelenggara juga akan melibatkan media untuk meliput atau mempromosikan acara mereka. Dikarenakan hal ini tentunya juga akan berdampak ke pihak sponsor yang mensupport acara tersebut. Secara tidak langsung, brand akan mendapatkan exposure atau sorotan dari beberapa media yang bekerja sama dengan event tersebut. Selanjutnya, mampu berhubungan secara langsung ke konsumen. Berbeda dengan kegiatan marketing lainnya, kegiatan sponsorship tentu akan langsung bersentuhan dengan target pengunjung di suatu event, sehingga pengalaman menggunakan atau merasakan manfaat dari sebuah produk sponsor akan lebih mudah diraih oleh sebuah produk. Contohnya, dengan mengadakan sedikit kegiatan aktivitas ataupun memasang sebuah booth pada sebuah acara, maka produk akan dengan mudah berinteraksi dengan para pengunjung dan bisa mendapatkan feedback secara langsung dari pengunjung acara tersebut. Yang selanjutnya ada menghemat biaya marketing dari perusahaan. Dibandingkan beberapa aktivitas marketing lainnya seperti iklan di televisi, perusahaan bisa menjalankan paket sponsorship. Biasanya sebuah
produk bisa mendapatkan exposure lebih dari satu media publikasi untuk sebuah event. Selain itu, target yang didapat pun biasanya lebih sesuai dengan karakteristik dari suatu produk tersebut. Selanjutnya ada meningkatkan citra positif sebuah perusahaan. Di dalam aktivitas sponsorship juga terkandung fungsi public relation, yaitu untuk meningkatkan image atau citra positif dari perusahaan tersebut. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.